Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aryani SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor daftar hadir 30 angkatan 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Learning Journal Anti Korupsi. Apa itu anti korupsi? Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pertama, kerugian keuangan negara. Artinya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua adalah suap menyuap. Suap menyuap itu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negara atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Artian yang kedua, suap menyuap itu adalah memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan. Yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Yang keempat adalah perbuatan curang. Perbuatan curang itu adalah pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunannya melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan apapun. Artian yang kedua, perbuatan curang itu adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang atau keperluan Tentara Nasional Indonesia dengan membiarkan perbuatan curang di atas dengan sengaja. Yang kelima adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah seorang pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Artinya, situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, atau yang lainnya. Motif korupsi. Yang pertama,
pressure atau dorongan. Dorongan ini misalkan ia merasa bahwa hartanya masih kurang atau dibujuk oleh keluarga atau teman dekat. Nah, jadi dia terdorong untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua adalah opportunity atau peluang. Peluang ini dia lakukan jika ia merasa tidak dilihat atau tidak diketahui oleh orang lain apa yang ia kerjakan, sehingga dengan rahasia tersebut ia mampu menutupi tindak pidana korupsi yang ia lakukan, sehingga ia merasa mempunyai peluang besar untuk melakukannya. Yang ketiga adalah rationalization atau pembenaran. Ia merasa tindakan yang dilakukan untuk melakukan korupsi itu adalah benar, karena tidak ada orang yang memberikan nasihat ataupun kritik di dalam tindakannya. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Pertama, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. 5, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani. 9, adil. Contoh kasus yang saya angkat adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah komando Edi Prabowo membuka keran ekspor benih lobster dengan merevisi Peraturan Menteri Susi Pujiastuti tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari Indonesia. Menurut Abdi Suhupan, titik potensi rawan korupsi dalam kebijakan ekspor benur atau benih lobster tersebut terletak di proses budidaya yang berpotensi tidak dilakukan. Dalam peraturan Menteri Edi, pengusaha bisa mengekspor jika sudah panen secara berkelanjutan dan melepas liarkan lobster 2% dari hasil pembudidayaan. Di sisi lain, penyelundupan benih lobster merugikan negara hingga 100 hingga 900 miliar tahun kemarin. Laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Pendapat saya dari kasus ini adalah penangkapan benih lobster atau benur dari alam untuk kemudian dijual ke luar negeri akan berdampak buruk bagi lingkungan, tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan berpotensi menimbulkan praktek kecurangan. Dalam hal ini sangat rentan akan tindak pidana korupsi dan kasus suap menyuap yang dilakukan demi keuntungan pribadi dan kelompok bisnis. Benih lobster yang selalu diambil akan merusak ekosistem bawah laut karena semakin hilangnya lobster dewasa, sehingga mengurangi populasi dan merugikan para nelayan karena semakin sedikit pendapatan yang mereka peroleh. Strategi yang diharapkan adalah Indonesia mampu membudidayakan benur lobster sendiri menjadi lobster dewasa, barulah dilakukan ekspor. Maka keuntungan negara jauh akan meningkat dan ekosistem laut akan terjaga, sehingga populasi lobster semakin banyak di laut Indonesia. Penanaman nilai dan integritas. Bagi ASN, pertama yaitu kesediaan. Kesediaan ini artinya bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau suatu kelompok, karena berharap memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari mereka. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi ini adalah individu yang meniru integritas seseorang atau suatu kelompok dikarenakan sudah sesuai dan dianggap hubungan tersebut menyenangkan di antara dia dan orang atau kelompok tersebut, sehingga integritasnya sudah baik dan ditirunya. Yang ketiga adalah internalisasi. Internalisasi ini adalah internalisasi integritas yang terjadi apabila suatu individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas.
karena sudah percaya dengan sistem yang dianut pada suatu kelompok atau lembaga. Bagaimana cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu selalu berkata jujur dan tidak berbohong pada siapapun, bersifat apa adanya dan selalu tegas dalam menghadapi kecurangan. Selain itu, kita belajar bertanggung jawab pada kewajiban yang sudah diberikan, serta mengelola waktu dengan baik dalam setiap pekerjaan. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Sebelumnya terima kasih juga kepada pembimbing saya, Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Mungkin sampai di sini saja pemaparan dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.